Halo semuanya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar market? Ya kita lihat dulu ya. Nah tadi malam udah aku bilang aku nge-short, oke? Nge-short dengan target TP Max itu cuman sampai 862. Kenapa? Karena di situ adalah retest area sekaligus neckline ya. Udah berkali-kali aku sampaikan di dua video kemarin. Nah, mungkin yang komen itu mungkin belum nonton beberapa video yang kemarin. Wajar mereka komen karena mereka nggak tahu kegacoran CV. Oke, setelah itu tadi malam ini udah sampai di TP Max. Oke, nah kemarin kan kita buat dua plan ya. Plan short itu khusus untuk bermain short term dan namanya udah short gitu. Jadi udah selalu aku bilang short itu hanya untuk eh, sepersekian apa ya, sepersekian tren kita ambil retestnya, oke? Kemudian kita cek BTC USDT di OKX. Nah ini yang short ya. Nah kenapa aku bedakan long dengan short? Kenapa? Ya karena kita kan cuman ambil untuk wave kecilnya aja, bukan dari higher time frame-nya. Kalau secara market structure dia tetap seperti ini ya. Ini tetap seperti ini, tetap bullish seperti ini. Kita ambil untuk short term-nya aja ya. Makanya aku pindahnya di yang OKX ini gitu chartnya. Ya, di sini udah gacor banget ya. Pas banget di TP Max dia sempat nge-wick kemudian membentuk hammer hijau yang artinya dia tidak punya hutang. Nah, itu adalah kabar baiknya ya. Dia tidak punya hutang, tek langsung dia mantul ke atas. Apakah lu dapat longnya bang? No, aku masih long dari area 84.000 kemarin. Jadi ini adalah area yang aku apa? Yang aku TP gitu. Ini udah short, TP max, kemudian naik lagi ya. Jadi akhirnya artinya ini udah nggak bisa dipakai. Kita close. Wah, selesai kan? Udah, ya kan? Nah, kelar. Setup kita kelar dengan rasio 1:1,8 kayak gitu. Udah, sesimpel itu guys. Tapi kalau misalnya tadi malam 1:2 dapat nggak? Bahkan lebih ya, 1:2,4, 1:2 lah. Kita let's say 1:2 dapat gitu. Nah, sekarang selanjutnya mau kemana gitu. Oke, kalau selanjutnya kita akan melihat seperti ini nih polanya. Kalau yang aku lihat ya, kita sepertinya akan membentuk falling wedge atau broadening wedge kayaknya. Bentar kita cek dulu. Oke, kayaknya ini semi falling wedge kayaknya ya. Kayaknya semi falling wedge yang mana endingnya adalah breakout. Nah, tapi ini agak sedikit hati-hati. Kenapa? Karena ada possibilities atau kemungkinan dia untuk jatuh sekali lagi baru bisa naik ya. Tapi ya semoga nggak jatuh ya. Semoga dia bisa langsung breakout dengan volume yang memadai. Tapi di sini udah sedikit waspada. Kenapa? Karena udah ada demand 4 jam yang cukup keras. Ya, jadi PR kita adalah ngebreakkan si demand ini ya. Kalau demand ini udah kebreak, udah pasti kita akan bisa menyaksikan plan ini valid. Ya, ingat kemarin plan ini nggak di retest ya. Nah, jadi benar-benar dia ngeretest di area hijau yang aku gambar, yaitu adalah sekitar Fibo 0,5 tapi nggak sampai ya. Itu dikit lagi guys, itu sepersekian mili lagi ya. Di 85888. Oh iya, sengaja nih Bandar ambil 888. Kemudian ini kan plannya kan di 85772 ya. Jadi tipis saja lagi sekiranya $100 dan itu tuh sebenarnya nggak ada sedikit pun ngaruh, hanya 0, berapa persen kalau di BTC gitu. Jadi ya simple aja. Ini tuh hanya retest biasa dan market udah kembali naik dan kembali on the track gitu ya. Nah, jadi ya nggak ada yang harus kita takutkan juga. Kenapa? Karena plannya udah sesuai ya, shortnya kita udah ambil, longnya kita dapat ya, artinya kita lebih gacor dan kita bisa memanfaatkan every momentum kayak gitu. Iya, jadi nanti malam ya, semoga sempat aku syuting. Aku mau syuting technical analysis dari nol kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman selalu update, jangan lupa juga untuk subscribe dan nonton semua videonya karena videonya ini selalu apa ya, beruntut gitu guys. Video kita ini selalu
Ya kalau kalian nggak nonton yang tadi siangnya atau paginya, itu nggak ngerti untuk video yang malam ya, kayak gitu. Oke, next plan ya kita lihat apakah kembali akan naik untuk menuju 91.000. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya jujur udah lumayan bagus ya. Tapi ya itu tadi, kita harus menunggu ada pembentukan. Bentar, kita coba lagi ya. Ada pembentukan, jadi kita pakai dua nih, ada pembentukan untuk broadening wedge atau falling wedge gitu situ ya. Nah jadi kita pakai, nah jadi dua ya, yang OKX sama yang Binance. Yang Binance ini yang khusus untuk long term plan, yang OKX ini kita untuk analisa short term plan gitu. Jadi ada dua ya, bigger trend dan smaller trend gitu. Jadi trennya itu kita bisa baca guys, mau dia jangka pendek, jangka panjang, itu kita bisa baca semua gitu ya. Jadi nggak ada yang miss lagi nih, kalian bisa short di mana aja sesuai pattern, dan kalian bisa long juga sesuai pattern. Tapi untuk HTF-nya atau high time frame-nya tetap structure udah membentuk pola bullish dan menuju wave C sesuai yang aku bilang dari kemarin. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya, udah jelas clear gitu ya. Gitu aja analisa hari ini ya. Semoga BTC-nya memberikan konfirmasi. Tapi kalau sekarang jujur aku nggak terlalu agresif entry dulu ya. Aku lebih ke arah nunggu ya. Semoga bagus dan bisa menjadi momentum terbaik untuk entry. Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, and see you in the next video. Bye bye.